Selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun berada pada pagi hari ini. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Besar harapan kita semua di dalam keadaan sehat dan terus berpengharapan kepada Tuhan Sang Penolong kita. Kembali di pagi hari ini kita merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal 5 ayat 11. Demikian firman Tuhan tertulis. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mengikut Yesus adalah bahasa yang sering kita dengarkan sebagai orang Kristen. Karena menjadi orang Kristen sendiri adalah menjadi orang yang memilih untuk mengikut Yesus. Namun, apa arti mengikut Yesus bagi kita? Apakah berarti melepaskan kesempatan demi mempertahankan prinsip-prinsip kebenaran? Atau memutuskan mengurangi jam kerja demi menjadi orang tua yang lebih baik? Atau merelakan waktu akhir pekan untuk terlibat dalam pelayanan? Atau mengurangi beban belanja bulanan agar bisa berbagi dengan orang lain yang membutuhkan. Ya, ada beragam cara yang dapat dipilih untuk mewujudkan komitmen kita dalam mengikut Yesus. Namun dari semuanya itu terdapat sebuah kesamaan, yaitu kerelaan melepaskan sesuatu yang kita miliki sebelumnya. Sebab kita melihat bahwa tugas yang dipercayakan kepada kita adalah tugas yang lebih berharga. Kadang memang kita tidak memahami sepenuhnya. Kita hanya terasa mau bergerak, mau melakukannya saja. Tetapi bagaimana nantinya dan apa sepenuhnya yang terjadi bagi kita, kadang-kadang itu lepas dari pengetahuan kita. Saudaraku yang terkasih, di dalam teks Alkitab yang kita baca hari ini, teks mendahului bacaan ini memberi informasi kepada kita bahwa para murid sebelumnya mencari ikan di sepanjang malam, tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Namun ketika Yesus meminta mereka menebarkan jala, mereka mendapatkan banyak ikan sampai jala mereka koyak. Ya, tentu ikan yang sangat banyak sekali. Keajaiban yang Yesus tunjukkan dan kebaikannya yang mereka lihat membuat mereka bersedia mengikut Yesus. Kesediaan mereka mengikut Yesus dinyatakan dalam sikap berani meninggalkan pekerjaan mereka sebagai nelayan dan memilih menjadi pengikut Yesus, walaupun mereka tidak tahu apa yang mereka akan lakukan kemudian setelah mereka mengikut Yesus. Saudara-saudara, murid-murid yang memilih mengikut Yesus karena pengalaman bersama Tuhan saat itu benar tidak secara sempurna dan kompleks memahami apa yang dilakukan setelah meninggalkan pekerjaan mereka. Mereka juga belum sepenuhnya memahami apa yang dimaksudkan dengan menjala manusia seperti kata Yesus. Tindakan mereka dimulai dengan rasa takjub saja karena Yesus telah melakukan keajaiban dan kebaikan sesederhana itu. Namun dalam perjalanan waktu, kemudian mereka menyadari konsekuensi menjadi pengikut Yesus, yaitu menjadi orang yang siap mengikuti gerak dan langkah pemikiran ajaran Yesus, termasuk bersedia mengikuti perintahnya dalam menjala manusia, yaitu merangkul semua orang di dalam kasih Allah. Tentu dalam merangkul manusia dalam rangkulan kasih Allah, mereka harus melepaskan bagian-bagian dari dirinya yang berharga. Melepaskan waktunya, melepaskan sebagian dari harta milik
yang dipercayakan oleh Tuhan kepada mereka, bahkan melepaskan kenikmatan kebersamaan bersama dengan keluarga. Yesus memanggil mereka untuk membagi hidup kepada orang lain, menjala manusia yang belum mengenal kasih Allah. Dan bagi mereka menyadari itu setelah sekian lama waktu berjalan. Saudaraku yang terkasih, kadang dalam hidup ini menjalankan panggilan Tuhan, terkadang kita tidak langsung sepenuhnya memahami maksudnya Allah memakai kita dalam bidang-bidang kehidupan tertentu. Tetapi prosesnya lah yang membuat kita semakin lama semakin mengerti apa makna ketika kita dipakai oleh Allah dan dihadirkan di dalam sebuah tempat. Proseslah yang membuat kita menyadari bahwa kita orang-orang yang harus bergerak untuk menghadirkan karakter dan juga nilai-nilai ilahi di dalam kehidupan kita. Dalam awalnya mungkin kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi satu hal yang pasti, bahwa Allah tidak memanggil kita untuk kesia-siaan. Ia pasti memanggil kita untuk bermakna bagi kehidupan di tengah dunia ini. Karena itu mari mengikut Yesus dan belajar terus untuk menghadirkan yang baik sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Yesus, Sang Guru Agung bagi kita. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur untuk firman-Mu di pagi hari ini. Kami diingatkan bagaimana harus mengikut Tuhan. Terkadang di awal kami akan buta. Apa makna? Apa yang harus kami lakukan? Yang kami rasakan adalah rasa takjub, terasa ingin bergerak untuk melakukan sesuatu. Ya Bapa, mampukan kami untuk menangkap maksud-maksud Allah yang terbaik, sehingga kami menghadirkan yang terbaik yang kami miliki dan maksimal untuk mengikut Engkau dalam praktik hidup kami. Karena itu kami menyerahkan hidup kami di sepanjang hari ini. Biarlah hidup kami selalu mencerminkan orang-orang yang mengikut Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin.